Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Aparat gabungan menggagalkan penyelundupan ribuan bungkus rokok ilegal di Pelabuhan Ampana. Aparat kepolisian melakukan sidak di Pasar Beteleme terkait harga sembako menjelang Ramadan. Ribuan barang bukti perkara dimusnahkan pihak Kejaksaan Negeri Palu. Kejaksaan Negeri Palu memusnahkan sejumlah barang bukti seperti sabu-sabu, ganja, senjata tajam, dan barang elektronik Rabu pagi. Barang bukti tersebut berasal dari 72 perkara yang ditangani pihak Kejari. Pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 1.233 gram tersebut dilakukan dengan cara direbus lalu dibuang ke selokan. Sedangkan ganja sebanyak 1.842 gram dibakar di halaman kantor Kejari. Untuk senjata tajam dan barang elektronik dihancurkan dengan martil dan gurinda. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan tersebut berasal dari tindak pidana narkotika dan tindak pidana lain yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan Negeri Palu menegaskan jika pemusnahan tersebut bukan acara seremonial semata, melainkan wujud nyata penegakan hukum di Kota Palu. Nah, semuanya sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau putusan inkrah. Dan kita kumpulkan mulai Oktober sampai kemarin Januari sebanyak 72 perkara. Dari sekian barang bukti yang dimusnahkan, sabu-sabu yang paling dominan. Ini menunjukkan kasus penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang di Kota Palu cukup tinggi. Ikram Boyaoge melaporkan dari Palu. Pemerintah Republik Indonesia beberapa waktu lalu meluncurkan program cek kesehatan gratis berbasis ulang tahun. Program ini menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan. Program CKG menyasar seluruh wilayah di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah. Pelayanan CKG bagi masyarakat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik di klinik mandiri dokter serta puskesmas. Program pelayanan kesehatan ini pun sudah mulai dijalankan di beberapa vaskes di Sulteng. Meski demikian, rupanya program ini belum berjalan maksimal. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ikomang Adi Sujendra, menyebutkan masih ada daerah yang belum menjalankan program CKG, yakni di Kabupaten Morowali Utara. Sementara itu, 12 kabupaten lainnya termasuk Kota Palu sudah menjalankan program tersebut. Saya tadi minta datanya untuk murid yang belum kick off ya. Iya. Ya, saya mendapat laporan dari kepala seksi tadi, mungkin masih menunggu Bapak Bupati mungkin ya untuk launchingnya, untuk pemeriksaan gratis. Selain itu semua sudah menjalankan, Pak? Semua kabupaten sudah melaksanakan, walaupun mungkin cakupannya tidak 100%. Ini kan kesadaran dari masyarakat juga ya. Ada kelemahan sedikit, tidak semua juga mungkin masyarakat terakses dengan ini ya, gadget ya, aplikasi Situ Sehat itu ya, dia harus membawa kartu keluarga atau kartu BPJS ya kalau keanggotaan ya, KTP ke puskesmas untuk kemudian puskesmas yang mewawancarai mengisi aplikasi-aplikasi itu. Layanan program CKG bisa didapatkan masyarakat bagi yang merasa berulang tahun. Masyarakat hanya perlu mendaftarkan diri melalui aplikasi Satu Sehat. Setelah mendaftar, masyarakat diminta untuk mengisi screening alias pemeriksaan mandiri berbasis kuesioner. Melalui aplikasi itulah menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilayani di fasilitas kesehatan tujuan. Program ini menjadi upaya pemerintah untuk mendeteksi dini penyakit yang diderita masyarakat. Masyarakat yang melakukan CKG akan mendapatkan rapor hasil pemeriksaan yang menunjukkan indikasi gejala maupun penyakit yang diderita. Dari hasil tersebutlah akan menentukan tindakan lanjutan, baik pengobatan mandiri maupun pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.
Said Idrus bin Salim Al-Jufri atau lebih dikenal dengan sebutan guru tua semakin dekat meraih anugerah pahlawan nasional. Ulama tersohor serta pendiri Al-Khairat tersebut telah resmi diakui sebagai warga negara Indonesia. Perjuangan masyarakat Sulawesi Tengah untuk mewujudkan Sis Al-Jufri sebagai pahlawan nasional melalui jalan panjang dan berliku. Berbagai persyaratan sudah dipenuhi seperti Sis Al-Jufri diabadikan menjadi nama salah satu jalan di Kota Palu. Selain itu, nama ulama karismatik itu juga diabadikan pada nama bandara di Kota Palu. Pimpinan Al-Khairat pun berharap perjuangan dan doa masyarakat Sulawesi Tengah untuk memiliki pahlawan nasional segera terwujud. Apalagi upaya tersebut sudah dilakukan sejak 2010 silam dan setelah Sis Al-Jufri meraih penghargaan Bintang Mahaputra dari Presiden RI tahun 2010. Tujuan kita juga menyampaikan, melaksanakan seminar dan juga penyempurnaan buku ini. Ya, kita mengharapkan segera pemerintah pusat meluluskan boleh jadi pahlawan nasional karena semua persyaratan sudah kita penuhi. Termasuk saya juga menemui Menteri Sosial waktu itu. Kira-kira beberapa bulan yang lalu masih masa pemerintahan Jokowi, dan setelah menjelang masa Presiden Prabowo sekarang, mensosnya tidak berubah. Jadi saya kira semua persyaratan kita penuhi, dan juga bagian dari buku ini kita berharap menjadi sesuatu yang mendorong percepatan beliau menjadi pahlawan nasional. Pakar sejarah Universitas Tadulako Palu Halyadi Sadi menilai tuntutan masyarakat Sulawesi Tengah agar Sis Al-Jufri menjadi pahlawan nasional sangatlah pantas. Apalagi bila melihat jasa dan karya yang telah dihasilkan Sis Al-Jufri di bidang pendidikan dan dakwah. Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri pemikirannya sangat bagus, termasuk pendidikan yang mengenal pendidikan modern, vokasi dan sebagainya, sampai membuka perguruan tinggi Al-Khairat. Dari jejak pemikiran dan langkah-langkah konkret yang dijalani oleh guru tua dari tahun 1930, maka beliau ini dari perjuangan beliau termasuk pemikirannya itu layak dijadikan sebagai bahan untuk diajukan sebagai pahlawan nasional dari Sulawesi Tengah. Guru tua atau Sis Al-Jufri merupakan ulama kelahiran Hadramaut, Yaman, 15 Maret 1892 dan meninggal di Palu 22 Desember 1969. Guru tua mendirikan Al-Khairat pada tahun 1930 dan kini menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia Timur. Sejak berdiri, Al-Khairat kini memiliki 1.550 sekolah berbagai jenjang hingga perguruan tinggi dan 49 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Julianus K. melaporkan dari Sigi. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.